Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di video materi perkuliahan perbandingan sistem kepartaian dan pemilu. Pada sesi 8 kali ini, saya akan memberikan materi tentang variabel-variabel apa saja yang biasanya menjadi acuan untuk menganalisa sebuah sistem pemilu. Baiklah, selamat menyaksikan ya. Tentunya sebelum kita menjelaskan tentang apa itu sistem pemilu, maka kita harus paham dulu pemilu itu sendiri apa sih esensinya. Jadi kalau kita definisikan secara sederhana, pemilu itu adalah sebuah kompetisi politik. Kompetisi politik untuk apa? Kompetisi politik yang bertujuan untuk memilih orang-orang yang nantinya akan duduk atau menduduki jabatan politik. Ya, baik itu misalnya di kantor eksekutif, bagi sistem pemerintahan yang sifatnya presidensial atau presidensial campuran, atau kemudian orang-orang yang akan duduk di lembaga legislatif atau parlemen. Nah, siapa yang memberikan suara? Ya tentunya masyarakat. Ya, dalam sebuah sistem yang demokratis, lazimnya pemilu itu diikuti oleh anggota masyarakat. Walaupun ada aturan mengenai siapa saja yang bisa ikut. Biasanya harus memenuhi syarat usia tertentu ya. Artinya dia sudah dewasa, bisa membuat keputusan sendiri, kemudian secara mental sehat gitu ya. Dan atau misalnya dari status perkawinan macam-macam ya. Tergantung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Sebagai sebuah kompetisi, pastinya yang namanya pemilu itu kan butuh aturan. Aturan main gitu ya. Dan inilah yang dinamakan dengan sistem pemilu. Jadi sistem pemilu itu mengatur bagaimana sih caranya masyarakat sebagai pemilih itu memberikan suaranya. Casting votes-nya seperti apa sih caranya? Apa pilihan yang tersedia? Bagaimana sih pilihan-pilihan ini diatur gitu ya. Dan selanjutnya adalah aturan ini juga mengatur setelah masyarakat memberikan suaranya, bagaimana suara ini kemudian dikonversi menjadi eh, kursi ya, atau jumlah kursi yang didapatkan oleh para kompetitor. Dalam hal ini partai politik atau kandidat, apakah dia mendapatkan kursi jabatan politik atau tidak. Nah, jadi sampai di sini kita bisa melihat ya bahwa electoral system itu pada prinsipnya adalah aturan mainnya dari kompetisi politik yang bertujuan untuk memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan politik. Ada berbagai variabel yang sering kali dianalisa untuk memahami sistem pemilu, ya. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah distrik magnitude atau besaran distrik. Besaran distrik ini erat kaitannya dengan berapa banyak jumlah ya. Ini jumlah kursi yang diperebutkan untuk satu distrik atau daerah konstituen. Jadi kalau di kita di Indonesia itu biasanya disebutnya dapil ya, distrik atau konstituen, daerah pemilihan. Kalau teman-teman lihat di sini misalnya di gambar ini peta dapil Provinsi DKI Jakarta pada pemilu tahun 2019. Bisa dilihat misalnya dapil DKI Jakarta 1 mencakup wilayah Jakarta Pusat ya, Kota Madia Jakarta Pusat. Jumlah kursi yang diperebutkan untuk DPRD itu ada 12. Ya. Nah, ini untuk DPRD, jumlah dapil untuk DPRD. Kemudian di bawahnya ini untuk DPR. Ya, DPR di sini misalnya DKI Jakarta 1 itu hanya Jakarta Timur. Karena memang kalau kita lihat secara geografis wilayahnya cukup luas, jumlah penduduknya cukup banyak, sehingga dia menjadi satu dapil tersendiri. Dan itu jumlah kursinya 6. Kemudian ada DKI Jakarta 2. Nah, ini menarik, ada Jakarta Pusat, luar negeri. Jadi
warga negara Indonesia yang memilih di luar negeri itu mereka akan memilih kandidat anggota DPR dari wilayah Dapil DKI Jakarta 2. Dia langsung otomatis dialihkan ke sana suaranya. Dalam studi ilmu politik, ada dua model besaran distrik, ya, dua jenis. Yang pertama ada namanya SMD atau Single Member District. Jadi satu kursi itu diperebutkan untuk satu distrik, hanya satu kursi. SMD. Itu ya, tidak ada misalnya satu distrik lebih dari satu. Kalau lebih dari satu apa namanya? Multi Member District. Jadi satu distrik itu lebih dari satu. Seperti kita lihat ini kalau di Jakarta ya, di Indonesia ya secara umum gitu, memang satu distrik lebih dari satu kursi gitu ya. Jumlah kursinya pun beragam, bisa yang sifatnya apa namanya konstan, artinya 2 kursi untuk setiap distrik pukul rata, atau misalnya berbeda-beda tergantung jumlah populasi. Misalnya kita lihat di sini Jakarta Timur itu populasinya besar sehingga dapat 6 kursi gitu ya. Berbeda misalnya dengan Jakarta 2, mungkin gabungannya lebih besar lagi gitu ya. Dapat angka 7 kursi yang diperebutkan. Gitu ya. Jadi sesuai dengan jumlah populasi atau luas wilayah, dan ini ditentukan dalam undang-undang pemilu ya di setiap negara. Tentunya berbeda-beda pertimbangan soal jumlah kursi ini. Ya contohnya misalnya di Spanyol gitu ya, mereka ada 52 distrik dan ada 350 kursi yang diperebutkan gitu ya. Kemudian Indonesia kita terakhir ada 575 kursi dari 80 distrik. Nah ini nggak dipukul rata gitu, nggak 575 bagi 80, enggak. Jadi ada wilayah-wilayah dapil yang memang besar gitu, dia dapat kursi lebih besar ya. Khususnya misalnya di daerah Pulau Jawa, karena populasinya besar, alokasi kursinya juga cenderung lebih besar. Kemudian multi-member district ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya sistem pemilu proporsional. Nanti kita akan bahas soal sistem pemilu proporsional ya secara lebih detail. Tapi intinya biasanya kalau besaran distriknya lebih dari satu ya, model sistem pemilu yang dianut adalah BR system. Dari distrik magnitude kita bergeser ke vote casting, gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya voters itu bisa memberikan suara, atau misalnya berapa banyak sih votes yang bisa diberikan oleh seorang voters, gitu ya. Nah ini ada tiga tipe ya. Yang pertama adalah nominal. Jadi kita mencoblos gitu ya kalau dalam pemilu ya hanya untuk satu partai atau satu kandidat. Gitu. Kemudian ada yang modelnya ordinal, jadi bisa misalnya nggak dicoblos tapi mungkin dikasih nomor, gitu. Misalnya pilihan kandidat partai A misalnya, kita lihat nama-namanya, terus ada kolom kosong, kita tulis nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Jadi kayak list of priority gitu ya. Nah, lalu juga ada yang namanya individual. Jadi voters itu dikasih 2 kesempatan voting. Dia misalnya bisa voting kandidat saja, satu itu ya, dari partai A, tapi misalnya dia dapat kesempatan juga untuk memilih partai lain gitu ya, selain pilihan pertamanya. Nah, ini nanti biasanya ini diterapkan di negara yang menggunakan sistem campuran. Jadi ada sistem distriknya, tapi juga ada sistem proporsionalnya. Ya, nanti kita akan bahas genealogi soal ini lebih dalam di pembahasan tentang sistem pemilu distrik dan proporsional. Jadi ada yang memberikan suara hanya satu kali, gitu ya. Ada yang modelnya dia bikin peringkat sendiri, gitu ya, votersnya. Saya mau milih misalnya kandidat A ini yang prioritas menurut saya. Ada yang modelnya individual, jadi di split voting istilahnya. Dia bisa milih suara untuk kandidatnya misalnya si A, tapi kemudian untuk suara partainya dia milih partainya yang berbeda dengan partainya si kandidat A itu.
Nah, ini kira-kira gambaran tentang vote casting ya. Berikutnya, variabel yang biasanya juga dianalisa untuk memahami sistem pemilu adalah daftar kandidat ya. Nah, dalam konteks daftar kandidat ini, pertanyaan besarnya apakah kita sebagai pemilih itu punya eh, kekuasaan atau power ya untuk menentukan kandidat mana yang nantinya akan lolos. Nah, em, terkait dengan candidate list, ada dua model sebenarnya yang berlaku ya secara universal. Pertama adalah open list. Jadi kalau open list itu kita sebagai voters bisa milih kandidat mana saja, tidak berdasarkan nomor urut, gitu ya. Jadi bisa misalnya kita milih kandidat yang berada di nomor urut 11, gitu. Ya nggak masalah, gitu. Dan dalam konteks open list, aturan pemilunya biasanya gini, kandidat dengan suara terbanyak dia yang lolos, jadi tidak memperhatikan nomor urut, gitu. Nah, dalam open list sendiri ada dua varian lagi nih. Yang pertama full open list, seperti tadi yang saya bilang. Jadi kita bisa memilih kandidat, kemudian kalau kandidat itu suaranya paling banyak, oke dia menang. Ada yang namanya flexible list. Jadi kita bisa memilih misalnya kandidat A gitu ya. Tapi kemudian apa namanya si partai itu punya kekuasaan untuk menentukan siapa yang lolos. Jadi ini namanya flexible list. Ya, jadi karena biasanya ini digunakan untuk sistem pemilu yang menganut model ada parliamentary threshold atau apa gitu ya, untuk menentukan bahwa oke, kalau partai mau dapat kursi di distrik A, maka dia harus memenuhi suara tertentu gitu ya. Nah, di sini partai punya kuasa gitu ya. Meskipun kita sebagai voters milih kandidat A itu, tapi walaupun dia suaranya terbanyak, belum tentu kemudian dia bisa apa istilahnya lolos gitu ya. Kemudian close list ya simple ya. Kalau close list itu benar-benar voters itu dia milih misalnya gini, kita dihadapkan pada kertas suara ada partai A gitu ya. Daftar kandidatnya ada 10 orang. Nah, kita memilih apa namanya si calonnya, tapi tetap biasanya partai itu yang punya kuasa penuh untuk menentukan siapa yang akan lolos ke pemilunya. Gitu ya. Jadi biasanya gini, kalau close list itu silakan Anda coblos calonnya siapa aja, tapi tetap nanti biasanya berdasarkan nomor urut. Jadi kalau kita nyoblosnya yang nomor 9 gitu ya, biasanya akan ditarik ke atas suaranya, ke yang nomor 1. Karena dianggap itulah yang menjadi pilihan partai nomor 1. Gitu. Kita pernah menerapkan ini ya pada zaman apa namanya Orde Baru, kemudian juga sampai 99, terakhir 99 close list. Jadi benar-benar ya siapapun yang Anda pilih ya tetap aja nomor urut 1 yang bisa lolos gitu dari daftar kandidat yang ada. Karena suaranya pasti disetor ke atas dulu, dipenuhin dulu sampai memenuhi jumlah kuotanya gitu ya. Variabel berikutnya adalah alokasi kursi. Nah, kalau alokasi kursi ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan daftar kandidat tadi ya. Jadi dia bicara siapa yang berhak nanti mendapatkan kursi, dalam artian prosesnya kayak gimana sih soal menentukan siapa yang berhak. Alokasi kursi ini ada dua tipe atau dua mekanisme. Pertama, sifatnya hanya satu level. Ya, simple. Jadi ketika kita milih, ya udah, suaranya akan tentunya lari ke kandidat itu. Kalau kandidat itu suaranya banyak, ya dia akan kepilih. Dan biasanya ini terjadi pada sistem yang single member district. Gitu ya. Ya kalau memang dia suaranya 50+1 gitu kan. Karena cuma satu kursi yang diperebutkan di dalam satu distrik gitu kan.
Kalau dia 50+1 gitu kan, maka ya udah dia yang akan lolos. Jadi hanya satu level saja, tidak perlu ada pertimbangan lain. Gitu. Nah, tipe kedua ada yang modelnya multiple nih, teman-teman. Jadi suaranya itu dikumpulin di tingkat partai dulu. Jadi misalnya gini, ada 10 kandidat untuk partai A. Mau kita nyoblos di kandidat nomor berapapun, penghitungannya atau modelnya adalah suaranya akan di-pool dulu di tingkat partai. Oh, dilihat nih. Oh ini masuk ke partai ini dulu, dikumpulin dulu. Itu ya suaranya. Nah, baru nanti ditentukan. Ini modelnya mau yang open list atau close list. Jadi 2 kali ya. Partainya harus dapat suara dulu, kuota bahwa dia lolos di distrik tersebut. Ya, baru nanti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, suaranya mau didistribusikan lewat model open list, artinya lihat kandidat mana yang paling banyak dapetin suara, atau close list, partainya yang nentuin. Berdasarkan misalnya nomor 1 di pool ke sana aja semua. Oke, kalau nomor 1 udah penuh, dapat 1 kursi, nomor 2 berikutnya. Itu close list ya. Tapi partai yang menentukan tuh. Gitu. Itu kan 2 kali ya. Jadi dikumpulin di partai, kemudian baru ditentukan siapa yang akan berhak untuk menduduki kursi atau jabatan politik. Nah, lalu ada yang modelnya campuran ya. Jadi multiple level nih. Ini agak-agak kompleks sih. Kalau kita lihat di Jerman itu, jadi voters itu tadi seperti yang saya jelasin sebelumnya ya. Voters itu bisa memberikan suara untuk kandidat A gitu ya. Ini open list. Jadi kalau kandidat A itu dapat suara banyak, maka dia akan bisa lolos ke parlemennya. Tapi kemudian voters juga diberikan kesempatan suara untuk party list. Jadi memilih partai. Nah, ini yang dianut oleh Jerman. Jadi mereka mencoba mengkombinasikan antara sistem distrik dan proporsional. Jadi sistem distrik itu kan nanti kita bahas ya. Ada kecenderungan untuk membuang-buang suara gitu ya. Sehingga partai-partai kecil itu lebih tidak terrepresentasikan. Nah, mereka mencoba untuk mengakomodasi atau mengurangi resiko efek negatif dari sistem distrik. Makanya dikasihlah kesempatan voters boleh memilih, punya hak untuk memilih party list gitu ya. Bisa berbeda, jadi misalnya bisa kandidat A itu dari partai A gitu ya, tapi begitu di party listnya dia milih partai C, nggak masalah. Suaranya akan tetap diperhitungkan gitu. Dan terakhir ya, ini variabel yang seringkali banyak juga dianalisa ya, tentang konversi suaranya bagaimana sih gitu ya. Jadi kalau suaranya udah masuk, ngitungnya gimana gitu. Nah, ada 2 metode yang berlaku ya ketika mengkonversikan suara menjadi kursi gitu ya. Yang pertama metode kuota gitu ya. Jadi dalam model kuota ini biasanya ada ya kuota ya. Jadi ada angka minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik, karena partai politik sebenarnya biasanya dialah peserta pemilunya atau kandidat gitu ya, agar mendapatkan kursi. Jadi kuota ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini rumus sederhananya kan ya, kuotanya itu dihitung dari misalnya bisa jumlah populasi atau jumlah pemilih yang terdaftar sah dibagi dengan jumlah kursi. Nah, itu bisa ditentukan gitu ya, satu kursi itu harganya atau kuotanya berapa sih? Gitu. Misalnya satu kursi itu harus dapetin 150.000 suara. Gitu ya. Ini yang model kuota. Dan karena dia membagi dengan total populasi, biasanya angka kuotanya itu berbeda-beda tuh. Gitu
gitu ya. Kita nggak bisa misalnya gini, DKI kemudian dengan misalnya penduduk yang sedikit mungkin di daerah timur kali ya, Papua, mungkin nggak bisa disamakan gitu. Satu kursi di DKI mungkin hitungannya adalah 150.000 misalnya gitu ya, karena populasi penduduknya banyak. Tapi di Papua mungkin bisa lebih sedikit, hanya misalnya 75.000 gitu. Nah, inilah yang seringkali angka kuota ini tidak konsisten, atau istilahnya bilangan pembagi pemilihnya tidak sama, karena merujuk kepada jumlah populasi atau orang-orang atau daftar pemilih tetapnya ya, berapa banyak di daerah tersebut. Nah, metode kuota, rumus sederhana ini tuh banyak variannya. Jadi ada metode Haar, Hagenbach-Bischoff, dan Imperiali. Ya, teman-teman bisa baca sendiri model penghitungannya seperti apa. Tapi intinya tetap sama, bahwa ada kuota yang harus dipenuhi untuk mendapatkan satu kursi. Gitu ya. Lanjut, ada yang model divisor, metode. Nah, kalau kuota tadi dia angka BPP atau bilangan pembagi pemilihnya tidak konsisten, kalau divisor method ini konsisten, gitu ya, bilangan pembagi pemilunya, dan biasanya menggunakan angka-angka ganjil, gitu ya. Dia tidak merujuk kepada jumlah voters atau DPT, gitu ya. Jadi semuanya dibagi dengan tidak menentukan satu kuota tertentu, tapi langsung dibagi dengan bilangan pembagi pemilu yang sifatnya ganjil gitu. Jadi nggak harus menghitung berapa jumlah suaranya dulu, pokoknya nggak peduli berapa jumlah populasi, semuanya akan dibagi dengan angka ganjil. Gitu ya. Ada varian-variannya di sini. Ada Jefferson, Dehon, Webster, Sendlik. Nah, Indonesia menerapkan yang mana? Kita pakai model divisor terakhir kali. Kita pakai varian yang Sendlik. Gitu ya. Jadi ada angka ganjil yang digunakan sebagai bilangan pembagi pemilu. Seperti apa sih cara ngitungnya gitu ya? Nanti kita bahas ya dalam diskusi lebih lanjut. Oke, saya kira itu saja materi terkait dengan variabel dalam sistem pemilu. Tentunya ini hanya sebuah pengantar. Harapan saya teman-teman membaca lebih banyak dari literatur yang sudah ada diberikan ya, untuk memperdalam pemahaman tentang sistem pemilu. Baiklah, sampai ketemu lagi ya di sesi materi berikutnya.